Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi meski melalui pembelajaran jarak jauh. Harapannya kalian tetap semangat dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh tanggung jawab. Baik, Pak Guru minggu kemarin mendapatkan laporan bahwa ada siswa dari kelompok kelas 8G dan kelas 8H yang belum aktif di dalam mengikuti pembelajaran secara daring maupun luring. Harapannya itu merupakan pembelajaran minggu kemarin dan kita ubah hari ini agar lebih semangat lagi dan lebih bertanggung jawab. Karena apa? Karena pembelajaran kita belum bisa seperti biasanya. Oleh karena itu, laporan-laporan yang Pak Guru terima kemarin cukup minggu kemarin saja, sekarang dan kedepannya harus lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan ketika kalian bergerak tetapi tidak memiliki tulang. Apakah kalian masih bisa bergerak? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia dan tulang manusia. Silahkan kalian ikuti dengan baik, buka bukunya dan catat apa yang penting. Jangan sampai bukumu itu bersih tanpa ada catatan sedikit. Baik ya. Sistem gerak manusia, tulang manusia ya, oleh Pak Hendra. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita tidak mempunyai rangka? Masihkah kita dapat bergerak? Anak-anak, coba kalian perhatikan ketika orang-orang di sekitar kita mengalami kesulitan bergerak karena tulangnya sudah keropos atau tulangnya mengalami gangguan, bagaimana mereka bisa bergerak dengan mudah ketika tulang-tulang mengalami gangguan. Oleh karena itu, anak-anakku, bersyukur kita masih diberi kesehatan, kita bisa berjalan, kita bisa berolahraga dengan baik, ya, di mana tulang-tulang kita masih sehat. Nah, kemarin kita telah belajar tentang gerak, ya, tentang gerak. Nah, kita telah mengukur kecepatan, kelajuan, percepatan, perlambatan. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya kan? Manusia sebagai makhluk hidup diberi kemudahan untuk bergerak. Gerak manusia itu dimungkinkan ya karena adanya kerjasama antara otot dan tulang, di mana otot sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Ya, tentang gerak. Nah, selanjutnya rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif ya itu dibagi menjadi dua.
endoskeleton dan eksoskeleton. Endos artinya di dalam, skeleton artinya adalah rangka. Artinya rangka itu terbungkus dengan daging atau terletak dalam tubuh. Dengan eksoskeleton, rangkanya terletak di luar tubuh. Contohnya adalah vertebrata, ya, hewan tak bertulang belakang, seperti Arthropoda mollusca, ya kan? Atau di sekitar kalian ada siput atau kepiting. Kepiting itu kan cangkangnya itu kan di luar. Nah, itu namanya adalah exoskeleton. Atau yang lainnya adalah ini ya, siput. Itu kan cangkangnya kan di luar. Cangkangnya melindungi bagian tubuh siput. Nah, rangka ada dua, exoskeleton dan endoskeleton. Nah, fungsi tulang sebagaimana yang Pak Guru sebutkan, yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif, yang kedua adalah penopang tubuh, pemberi bentuk pada tubuh, ya. Coba kalian bayangkan ketika tulang wajah kalian tidak ada, mau dibalik, wajah kita tidak akan berbentuk. Oleh karena itu kita wajib untuk terus bersyukur diberi rangka yang mengakibatkan kita memiliki wajah. Nah, pelindung bagian tubuh yang lunak, otak kita dilindungi oleh tengkorak, jantung dilindungi oleh rongga dada, ya. Kemudian paru-paru juga, ya. Nah, coba kita bayangkan lagi ketika otak, jantung, paru-paru kita tidak dilindungi oleh rangka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika terjadi benturan maka akan mengakibatkan luka, ya, luka yang sangat berat. Kemudian sebagai tempat pembuat sel-sel darah, ya, dan tempat menempelnya otot, ya. Rangka sebagai alat gerak pasif, sedangkan yang menggerakkan rangka itu adalah otot. Mereka saling bekerja sama. Nah, ini adalah struktur tulang, ya. Kalian bisa melihatnya, struktur tulang. Ada periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Silahkan kalian baca dan pelajari. Nah, periosteum itu adalah lapisan terluar, ya, yang melindungi bagian dalam tulang. Dan tulang kompak, lapisannya memiliki tekstur padat, halus, sedikit berongga dan kuat, ya. Tulang spons, lapisannya berongga dan berisi sumsum merah. Endosteum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Dan sumsum tulang merupakan bagian tulang yang paling dalam. Ini adalah struktur tulang. Kemudian rangka pada manusia. Terdiri apa sajakah rangka manusia? Rangka manusia terdiri dari tulang keras, tulang rawan, ikat sendi atau ligamen. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Karena letaknya di dalam tubuh, terbungkus oleh otot dan kulit. Ya. Nah, perbedaan tulang rawan dan tulang keras. Nah, di sini tulang rawan mengandung zat perekat, sedikit zat kabur sehingga bersifat lentur dan liat. Tidak memiliki saluran Havertz. Nah, tulang pada bayi, cuping hidung, daun telinga, persendian tulang merupakan contoh tulang rawan. Coba kalian pegang hidung kalian, ya, pegang daun telinga kalian, kira-kira apakah ada tulangnya? Itulah tulang rawan, ya. Sedikit zat kabur tetapi banyak zat perekat. Kemudian tulang keras, ya, tulang yang banyak mengandung zat kapur. Nah, ini hampir semua tulang yang berada di orang dewasa adalah tulang keras, ya. Betis kalian, ya kan? Atau tulang kering kalian itu kan tulang keras, ya. Nah, sudah paham anak-anak perbedaan tulang rawan dan tulang keras?
selanjutnya adalah macam-macam bentuk tulang. Ya. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek. Ya. Tulang pipa artinya seperti tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil. Ya. Itu adalah tulang pipa. Tulang pipi contohnya adalah dada, tulang rusuk, tulang belikat, tengkorak. Ini bentuknya ya. Tulang pendek itu tulang pergelangan tangan, ruas-ruas tulang belakang dan tulang tempurung lutut. Ya. Nah ini tulang pipi yang berbentuknya seperti pipi, tulang pendek ya, karena pendek-pendek. Kemudian tulang pipa karena seperti pipa ya kan. Ya, tulang paha kalian, tulang pengupil, hasta. Selanjutnya tulang tidak beraturan, yang bentuknya kan tidak beraturan. Nah ini terdapat di tulang belakang kalian. Oh, ya tulang belakang. Nah rangka kita terus susun atas tulang-tulang badan, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang-tulang anggota badan, misalnya tulang-tulang tangan dan kaki. Nah inilah tulang rongga dada. Rongga dada ini terdiri dari tulang rusuk dan tulang dada. Ya. Di sini adalah tulang dada, bulu, badan, dan tajuk pedang. Kemudian tulang rusuk itu jumlahnya ada 12. Ada tulang rusuk sejati 7, tulang rusuk palsu, ya. Kemudian tulang rusuk melayang. Nah, fungsinya apa? Rongga dada ini fungsinya adalah untuk melindungi bagian vital kita, ya, seperti jantung, kemudian paru-paru, dilindungi oleh tulang rongga dada ini. Mengapa dilindungi? Agar aman, Mas, ya Mbak. Agar aman ketika terjadi benturan, ya, tulang dada kita akan terlindungi oleh paru-paru kita, jantung kita akan terlindungi oleh rongga dada. Nah ini tulang dada. Yang pertama adalah bulu, badan, dan tajuk pedang. Yang di tengah-tengah ya, yang di tengah-tengah dada kalian itu namanya adalah tulang dada. Nah ini adalah tulang anggota badan, ya seperti tulang kaki, tulang tangan. Nah sedangkan ini adalah tulang tangan ya, tulang tangan. Dari A ini adalah lengan atas, kemudian BC ini adalah pengupil dan hasta. Nah, kemudian yang D adalah tulang belikat ya. Kalian bisa merasakannya, tulang belikat. Kemudian yang D adalah tulang bahu ya, tulang bahu. Yang E adalah tulang belikat. Kalian bisa merasakan di bagian belakang kalian, ya, tulang belikat. Kemudian yang F pergelangan tangan, G telapak tangan, dan H adalah jari-jari. Seperti itu. Kalian punya semua kan tulang anggota badan? Disyukuri ya, disyukuri, hati-hati dalam menggunakan tulang kalian. Ketika bermain juga harus hati-hati. Nah, kemudian ini adalah tulang anggota badan ya. Anggota badan untuk kaki. Ya, tulang gelang panggul, tulang ekor, tulang duduk. Ya, ini adalah tulang paha. Ini tulang lutut ya, lutut. Nah, F kering, G betis, kemudian H tulang pergelangan kaki, J jari-jari kaki, K mata kaki. Nah, di sini terdapat tulang ekor ya. Tulang ekor ketika kalian bermain bercanda dengan teman kalian, Pak Guru minta bercandanya yang baik ya, yang baik. Jangan bercanda yang tidak baik. Salah satunya seperti
ketika teman kalian ingin duduk, kalian tarik kursinya ya. Ketika teman kalian jatuh, nah, ini sangat dikhawatirkan tulang ekornya akan terkena ya. Namun dibilang mindali, ketika tulang ekor kita kena, maka kita tidak bisa berjalan seperti itu. Jadi anak-anak, untuk bercanda Pak Guru minta sekali lagi agar bercanda yang baik seperti itu. Ya. Silakan kalian pahami tulang anggota badan bagian kaki ya. Kalian baca, kalian resapi, pahami mana yang tulang paha, mana tulang duduk, tulang panggul, tulang ekor, tulang ini lutut, ya, tulang betis, kemudian kurang tulang kering ya, tulang kering, tulang betis. Silakan kalian paham. Nah, kemudian ini adalah tulang pembentuk tengkorak ya. Tengkorak adalah pelindung dari mata kita ya, bagian kepala kita. Tulang tengkorak. Termasuk bentuk apa tadi tulang tengkorak? Ya. Termasuk bentuk tulang pipi ya. Coba bayangkan ketika kita tidak diberi tengkorak ini, bagaimana dengan otak kita? Oleh karena itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan ya, telah memberikan kita tulang tengkorak. Nah, ini tulang ubun, tulang dahi, tulang pelipis, kepala belakang, rahang atas, tulang pelipis, rahang bawah, tulang pipi, ya, tulang baji, tulang air mata. Silahkan kalian pahami, kalian cermati, ya, bentuk penyusun tulang tengkorak kita. Nah, selanjutnya adalah tulang belakang. Ya. Tulang belakang ini terdiri dari tulang atlas, tulang leher, ya, jumlahnya adalah 7 ruas. Kemudian tulang punggung, jumlahnya adalah 12 ruas. Tulang rusuk, ya, tadi sudah kita tulang rusuk terdiri dari rusuk sejati, ya kan, rusuk melayang. Nah, coba kalian buka lagi rusuk apa lagi ya. Kemudian tulang pinggang jumlahnya 5 ruas, tulang kelangkang 5 ruas, tulang ekor 4 ruas ya. Total berarti 7, 12, 19, 29, 33 ya. Penyusun tulang belakang ada 33 tulang. Nah, kalian harus paham berapa jumlahnya ya. Leher 7, punggung 12, pinggang 5, kelangkang 5, ekor 4. Selanjutnya ini adalah persendian ya. Persendian ada tulang keras, bongkol sendi, ikat sendi, minyak sinovial, tulang rawan, mangkok sendi. Nah, macam-macam persendian. Nah, ini adalah orang yang sedang akan melemparkan bola ya, melemparkan bola. Nah, sendi apa aja yang bekerja pada orang tersebut, anak tersebut? Yang pertama adalah sendi putar ya. Sendi putar itu terdapat pada bagian leher kita, yaitu sendi putar. Kemudian sendi engsel ya. Sendi engsel ini siku kita, siku, kemudian ini juga ada sendi engsel. Mengapa dinamai sendi engsel? Karena bentuknya seperti engsel pintu ya gerakannya. Nah, kemudian sendi geser pada tulang belakang kita ya. Kemudian sendi peluru. Ya, mengapa sendi peluru? Karena arahnya itu bisa ke segala arah. Tidak terbatas seperti sendi engsel. Coba kalian gerakan siku kalian ya. Gerakan siku kalian gerakannya terbatas, tapi ketika kalian gerakan sendi peluru ya, sendi peluru tadi contohnya adalah ini tulang paha ya, tulang paha kalian dengan kelangkang ya, kelangkang, kemudian lengan atas ya,
tulang anonas juga peluru. Coba kalian putar ke segala arah kan bisa. Nah, ini adalah sendi peluru. Nah, ini macam-macam sendi ya, sendi. Nah, keterangannya sendi engsel, sendi peluru, ya peluru karena ke segala arah. Sendi luncur, sambungan siku, skul tengkorak, hip panggul, foot kaki ya. Ada juga sendi pelana ya. Sendi pelana itu adalah ibu jari kita. Mengapa seperti dinamai sendi pelana ya, karena seperti orang yang sedang naik kuda, sendi pelana. Nah, ini adalah ya, otot ya, otot kita sebagai alat gerak aktif. Tadi kan kita di awal sudah membahas tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Ya, yang menggerakkan tulang itu adalah otot. Ini adalah struktur lurik ya, lurik. Nah, coba bandingkan otot polos dan otot jantung. Nah, inilah perbandingannya. Otot lurik, otot polos, otot jantung. Otot lurik, nah, otot lurik artinya apa? Otot yang melekat pada tulang rangka. Ya. Sel bulat memanjang, ada banyak di tepi terletak, banyak inti ada di tepi. Otot sadar ya, kontraksinya sadar. Mengapa? Ketika kalian menggerakkan tangan, menggerakkan kaki kalian, itu kan dengan sadar. Nah, otot yang digunakan adalah otot lurik. Reaksinya cepat, cepat kerja, cepat lelah. Kemudian otot polos, ya. Ini menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus, pembuluh darah. Nah, ujung sel meruncing, inti berjumlah 1 di tengah. Ketika otot lurik, selnya banyak, ya, sel banyak inti terletak di tepi. Bulat memanjang ini meruncing ya, di tengah. Otot tak sadar ya, artinya kontraksi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika usus kita mencerna makanan, apakah ada perintah mencerna dari otak kita? Kan tidak. Nah, tidak sadar gerakannya, sehingga itu adalah otot tak sadar. Reaksinya lambat, tidak cepat lelah. Kemudian otot jantung, ya. Otot jantung ini menyusun otot pada dinding jantung. Bulat memanjang, tadi yang bulat memanjang, ujung bercabang. Bulat memanjang, ujung bercabang, ada banyak inti di tengah. Juga otot tak sadar. Mengapa tak sadar? Coba Pak Guru ingin tanya, jantung kalian perintahkan untuk bekerja atau tidak? Tidak kan, secara otomatis jantung sudah bekerja. Nah, otot yang bekerja di jantung namanya otot jantung, bekerja secara tidak sadar. Ketika kalian tidur, jantung kalian tetap berdetak. Ya. Ketika kalian duduk, jantung kalian tetap berdetak. Kalian berjalan, jantung kalian juga tetap berdetak. Nah, otot yang berkontribusi terhadap kerja jantung adalah otot jantung. Nah, otot ini ada yang bekerja secara bersamaan dan ada juga yang bekerja secara berlawanan. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya pada saat melakukan gerakan, meskipun gerakan itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasi satu dengan lainnya berlangsung berlawanan. Nah, contohnya seperti ini. Ada yang sering angkat barbel di rumah. Kalian bisa melihat gambar ini. Ketika lengan bawah terangkat ke atas, siapa yang berkontraksi, siapa yang relaksasi. Ya. Yang berkontraksi adalah bicep dan yang relaksasi adalah tricep. Nah, sedangkan ketika lengan kita turunkan kembali, yang berkontraksi adalah tricep, relaksasi biceps. Artinya ketika melakukan suatu gerakan meskipun bersamaan, tetapi
kontraksi otot dan relaksasi otot tidak terjadi secara bersama, melainkan secara berlawanan. Ya. Silahkan kalian pahami otot bicep dan otot tricep. Terus sekarang coba kalian angkat botol kalian, lakukan seperti kalian mengangkat barbel. Kalian rasakan, kalian pegang otot ini ya, otot bicepnya. Kira-kira ketika berkontraksi atau tidak. Ya. Nah, selanjutnya, anak-anak sebagai sistem gerak ternyata juga bisa mengalami gangguan. Bisa mengalami gangguan karena adanya penyakit maupun pola hidup kita yang tidak baik seperti ini. Seperti kelainan pada sistem gerak, yang pertama adalah riketsia karena kekurangan vitamin D. Coba kalian perhatikan ya bentuk tulang hati seperti ini. Inilah riketsia. Kemudian ada juga osteoporosis. Osteoporosis adalah kekurangan mineral ya. Ini biasanya sering dialami oleh orang tua kita ya. Osteoporosis. Kemudian, nah ini adalah fraktura dan fisura. Ya, apa perbedaan antara fraktura dan fisura? Kalau fisura adalah retak, tulangnya retak. Tulangnya retak. Kenapa bisa tulang retak? Ya, tadi karena jatuh, karena tabrakan dan sebagainya. Tulang kita bisa menjadi retak. Selanjutnya adalah fraktura. Fraktura ya. Di sini adalah fraktura. Bedanya apa di sini? Fraktura itu adalah patah tulang, ya, Mas dan Mbak. Fraktura adalah patah tulang. Nah, ketika fraktura ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tertutup dan terbuka. Ya, tertutup artinya patah tulangnya masih di dalam. Sedangkan terbuka, tulangnya itu menembus kulit, ya, sehingga terlihat tulangnya menembus kulit. Ketika ada yang mengalami fraktura maupun fisura, baiknya cepat untuk dibawa ke rumah sakit agar segera tertolong. Cara penolongnya adalah salah satunya mungkin dengan menanamkan pen ya, agar tulang itu bisa merekat kembali. Namun Pak Guru ingatkan, menjaga lebih baik daripada mengobati. Kemudian ada juga kelainan, yaitu aristis, penyakit sendi. Penyakit ini mempunyai tulang rawan yang sendi yang rusak. Coba kalian perhatikan, ya, namun untuk dalik sendi ini adalah sendi yang normal seperti ini. Kemudian ini adalah sendi yang terkena aristis. Nah, tangannya bengkok karena sendinya ya, sendinya rusak seperti itu. Ini adalah aristis. Nah, kelainan pada sistem gerak ada kifosis, skoliosis, dan lordosis. Kifosis, kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang, kifosis ya. Dan skoliosis, melengkung tulang belakang ke arah samping, skoliosis ya, samping. Lordosis, kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang ya. Gambarnya bagaimana coba? Ini ya, kifosis itu berarti tulang belakang berlebihan ke belakang ya, sehingga dia bungkuk ini. Kemudian ini adalah skoliosis, tulangnya menyamping ya, tulangnya menyamping. Dan lordosis tadi ya, tulang pinggangnya terlalu maju ke depan. 。
silakan kalian pahami ya, kalian pahami. Kemudian ketika sudah paham, maka jaga kesehatan tulang kita. Nah, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan tulang kita, anak-anak? Yang pertama adalah perbanyak konsumsi kalsium. Dari mana kita mendapatkan kalsium? Yang pertama adalah dari susu, ya. Kemudian keju, kemudian kacang-kacangan, telur. Nah, silakan makan makanan yang bergizi, ya, yang banyak mengandung kalsium agar tulang kita menjadi kuat dan sehat. Nah, selanjutnya adalah berjemur di pagi hari, ya. Berjemur di pagi hari agar vitamin D yang membutuhkan bantuan sinar matahari bisa bekerja dengan baik. Namun ingat, Pak Guru ingatkan ya, jangan berjemur di siang hari ya. Jam 12 kalian keluar ke halaman terus berjemur ya, jangan, karena tidak sehat. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak olahraga, seperti jalan kaki, jogging, atau lari-lari. Silahkan perbanyak olahraga ya. Sayangi tulang kalian dengan cara bergerak, dengan olahraga. Nah, kemudian untuk menjaga kesehatan juga kalian perhatikan cara duduk kalian ya. Nah, ini adalah perbandingan cara duduk yang salah dan benar, atau kita menjaga pola hidup kita agar tulang kita menjadi baik. Nah, cara duduk yang benar ini adalah tegap, ya, tegap. Kemudian cara duduk yang salah itu adalah bungkuk seperti ini. Ya, karena apa? Karena ini kursi biasanya terlalu jauh terhadap meja sehingga menjadi bungkuk. Ketika bungkuk maka akan mengakibatkan tadi apa, kelainan tulang yang disebut dengan kifosis ya. Kifosis, tulang belakang bergerak ke belakang, gitu. Maksudnya menuju belakang ya. Nah, harus tegak untuk duduk ya. Nah, ini adalah upaya untuk menjaga kesehatan. Nah, anakku, ketika kita diberi tulang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan menjaga kesehatan. Ya. Baik, terima kasih itu dari Pak Guru ya. Silahkan jika ada pertanyaan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp maupun Google Classroom. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.